Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk daftar hadir kalian bisa isi link Google Form yang sudah Ibu kirim. Nanti linknya bisa kita lihat di akhir slide atau di akhir video. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tahu siapa sih Khulafaur Rasyidin? Apa sih perjuangan mereka itu? Itu ya. Tentunya kalian sebelumnya sudah mempelajarinya itu, sudah membacanya. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari Khulafaur Rasyidin, ya pastinya kalian itu bertanya, kenapa sih kita harus belajar mengenai Khulafaur Rasyidin? Lah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh sikap terpuji Al-Khulafaur Rasyidin. Menunjukkan contoh sikap itu berarti kita bisa meniru ya. Terus yang keempat ada menampilkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir yaitu menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Ketahuilah bahwa Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berjumlah 4. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli yaitu Abdullah ibnu Abu Hufah dan mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq maknanya yaitu benar. Mengapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Pada saat itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu sepertiga malam, pada peristiwa itu Rasulullah diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 waktu, yaitu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad melakukan kebohongan. Akan tetapi, Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu dari as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah, taman kanak-kanak, sudah diajarkan tentang sholat, tentang berbuat baik, tentu sekarang tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Lah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada beberapa program yang terkenal. Yang pertama yaitu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam ataupun murtad. Yang kedua ada memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang ketiga ada memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi adalah salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah pada saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Naufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut sekali. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir. Tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingannya sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Jadi Umar bin Khattab itu adalah salah satu contoh dari pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal dengan baik hati dan dermawan. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua
dan ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada saat itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermarkan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Utsman bin Affan sangatlah dermawan sehingga dia benar-benar memberikan semua hartanya untuk orang Islam. Khulafaur Rasyidin yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan cerdas dan sabar. Nama asli dari Ali bin Abi Thalib yaitu Haidar bin Abu Thalib. Haidar maknanya adalah singa. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikahi dengan anaknya yaitu Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya yaitu Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun yaitu Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasul mengatakan, "Ana Madinatul ilma wa aliyu babuha." Artinya yaitu, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, yaitu cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mempercayai adanya Nabi dan juga mempercayai adanya sahabat-sahabat Nabi, tentunya kita harus meneladani, mencontoh sikap-sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq yang orangnya itu bersifat tegas, Umar bin Khattab
bersifat pemberani, dan Utsman bin Affan dermawan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita menutup pembelajaran, kalian bisa mengerjakan soal latihan. Nanti soalnya kalian bisa dicatat kembali di kertas dan jawabannya sekalian dikumpulkan di ruang OSIS. Terima kasih. Kami cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.